Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang belajar menulis. Kita akan mengangkat tema menulis itu semudah berbicara. Percaya nggak teman-teman? Saya akan analogikan ya bagaimana sebenarnya menulis itu semudah berbicara. Kita mulai ya. Saat ini saya sedang berada di Taman Fishroom. Kebetulan saya sedang melakukan take untuk acara menulis semudah berbicara. Di depan saya ada dua talent mahasiswa yang sangat kece-kece, yang kebetulan merupakan salah satu mahasiswa terbaik yang dimiliki Prodi Ilmu Komunikasi. Pada saat saya melihat ke kanan dan ke bawah, ternyata ada beberapa semut yang berjalan di sini. Kemudian saya juga melihat ada daun yang kering di sini, berwarna kuning. Di sisi sebelah kanannya banyak sekali daun-daun yang sangat indah dan juga banyak bunga di sini. Nah, teman-teman, lihat kan betapa menulis itu mengalir semudah berbicara. Tinggal cari ilhamnya, belajar, lihat kanan kiri, dan kita akan banyak sekali menemukan ide-ide yang bisa kita tuliskan. Nah teman-teman, kita akan lanjutkan nanti dengan narasumber kita di Studio Visum. Yuk kita jalan ke studio untuk ketemu narasumbernya. Oke teman-teman mahasiswa, seperti janji saya di bawah tadi, sekarang saya akan menghadirkan narasumber yang tidak kalah kece-nya dengan narasumber-narasumber terdahulu. Biasa disapa akrab hangat dengan sapaan Mas Kunta. Apa kabar Mas Kunta? Baik Mbak Aceh. Sehat ya? Alhamdulillah. Karena kita sudah jarang banget ketemu kontak aja. ketemu ya. Semenjak pandemi terutama ya. Dan ini saya hadirkan biar teman-teman tahu sebenarnya menulis itu gampang loh, karena beliau memang expertise-nya di situ gitu ya. Kenapa saya hadirkan? Karena beliau memulai karirnya, track record-nya dari hal-hal yang sepertinya banyak sandungan-sandungan juga ya Mas Kunta dalam menulis ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya apa tipsnya beliau, kemudian beliau itu sebenarnya ngapain aja sih sehari-hari, mungkin nanti bisa akan cerita sendiri. Silakan Mas Kunta kalau mau cerita, sebenarnya teman-teman kan pengen tahu nih Mas Kunta ini sebenarnya siapa gitu. Makasih Mbak Ajeng. Saya sehari-hari seperti Mbak Ajeng juga jadi pengajar, sering bergaul dengan mahasiswa juga, tapi lebih keterkaitannya lebih tentang tulis menulis memang. Tulis menulis. Kita mendatangkan ahli yang benar ya teman-teman. Tapi tulis menulisnya sayangnya yang ilmiah gitu. Hal-hal yang mungkin ditakuti oleh mahasiswa juga. Iya. Karena ilmiahnya itu. Padahal sebenarnya menulis itu kan mulai dari mengekspresikan apapun dalam bentuk tulisan gitu. Apapun ya. Mengekspresikan apapun dalam bentuk tulisan. Nah, belajarnya justru dari hal yang sederhana. Nanti memang lambat laun beranjak jadi tulisan-tulisan yang serius gitu. Yang mungkin sering jadi momok para mahasiswa. Nggak usah sebelum skripsi lah. Ada tugas-tugas, itu kan juga tulisan-tulisan tuh. Iya. Nah, supaya tidak jadi terbawa ke copy paste, misalnya copy paste. Itu kan sebenarnya karena ketakutan-ketakutan. Wah, ini sulit. Padahal nulis itu ya bisa dimulai dengan kita mengomentari sesuatu gitu. Daripada nyinyirnya itu ke orang gitu, bahasa nyinyir loh kita masuk. Tulis. Kan sering tuh misalnya nunggu dosen nggak datang-datang, nggak kelihatan, terus kita gerundelnya misalnya dengan cara mengupdate status, kita motret jam tangan kita di depan dengan background papan tulis yang masih kosong. Jadi itu menunjukkan bahwa misalnya ini jamnya menunjukkan 7.30, papan tulisnya masih belum ada orangnya. Padahal ini menunjukkan bahwa jam 7 harusnya 7.30 belum mulai misalnya. Itu kan sebenarnya ada kedongkolan di situ. Tapi kalau tidak dilatih untuk dijadikan tulisan, ya minimal tambahilah 1-2 kalimat yang itu mengekspresikan apa yang ingin disampaikan. Nah, kuncinya di sini ya teman-teman, tadi bilang mulailah mengekspresikan. Nah, jadi hal apapun yang kita alami itu bisa kita create untuk menjadi sebuah tulisan. Kalau tadi dicontohkan Mas Kunta untuk di media sosial misalkan ya, ketika
sebenarnya dongkol nih, terus akhirnya difoto, kasih caption gitu kan, akhirnya dikasihlah narasi-narasi sedikit yang akhirnya ujung-ujungnya melatih kita untuk menulis lebih baik gitu ya Mas Kunta ya. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira. Nah, sekarang ini teman-teman komunikasi ini gini Mas Kunta, paling sering menghadapi masalah adalah kerjaan komunikasi itu bukan hanya ngomong. Kami juga dilatih untuk create menulis gitu ya. Mau itu jurusan jurnalistik, mau itu public relations, mau advertising di copywriting ya untuk teman-teman periklanan ya. Jangan dikira masuk periklanan juga tidak menulis copywriting. Nah, kadang teman-teman merasa stuck, kadang merasa buntu, kadang merasa belum menulis itu susah. Nah, bagaimana kita create stigma agar menulis ini sebenarnya semudah berbicara loh, pengalamannya Mas Kunta gimana? Saya kalau menulis semudah berbicara itu, nah ini jargon yang menarik sebenarnya Mbak Ajeng. Saya tidak pernah kepikiran itu, tapi ketika Mbak Ajeng bilang itu, oh iya benar juga ya. Jadi beberapa teman itu karena dia kesulitan menuangkan dalam tulisan, itu kemudian kita sarankan untuk mereka merekam apa yang mereka bicarakan gitu. Bahkan merekam apa yang dibicarakan loh teman-teman. Dan yang menarik Mbak Ajeng, kita sering lihat itu pas dia presentasi akhir ujian skripsi, itu bagus ngomongnya, narasinya ini bagus. Tapi begitu kita lihat di tulisannya, kok yang Anda bicarakan itu nggak ada sih deskripsinya gitu. Dan kadang lucu juga. Harusnya kan dia mempresentasikan apa yang tertulis ini, tapi tidak, ternyata yang dia sampaikan secara verbal itu tidak seperti yang dia tulis. Nah, makanya tipsnya kemudian, oke gini aja deh. Anda jelaskan secara oral gitu ya, secara kata-kata gitu. Terus direkam, nanti hasil dari rekaman itu silahkan Anda tulis dengan rapi gitu. Nah, ini hal yang sama mungkin, memulainya berkata-kata itu atau apa? Menulis itu semudah berbicara. Jadi tipsnya adalah merekam salah satunya teman-teman. Untuk yang belum merasa hobi menulis gitu ya, hobinya ngomong doang gitu. Padahal itu skill anak komunikasi bukan ngomong doang kan. Nah, ini yang harus di-create bagaimana akhirnya, oke deh, kita mulai dari merekam. Kalau dari sarannya Mas Kunta ya. Jadi mulai merekam dulu. Kalau tadi yang pertama itu tipsnya ekspresikan hal-hal sederhana. Yang kedua mulai dari merekam. Kemudian ketika misalkan kita sudah merekam, sudah nulis, tapi kita merasa ini nggak bagus. Berarti nggak ada masalah sebenarnya dengan itu kan Mas? Bagus nggak bagus bukan urusan kita ya? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita teman-teman. Jadi begini, selain yang pertama tadi dengan mengekspresikan, artinya mengekspresikan itu kan ya tentu kalau zaman sekarang mengekspresikan itu orang lain juga ikut melihat gitu ya. Makanya kan di status. Padahal di status sebenarnya teman-teman. Bisa jadi menulis itu kita bisa nulis kayak di notes gitu. I see. Nah, hal-hal yang sifatnya hal-hal sederhana. Ya bisa saja voice note, tapi jarang tuh. Kadang-kadang kan kita malu juga, misalnya nunggu bis yang tidak datang di halte, terus kemudian kita ngomong sendiri gitu kan, seringkali malu nih. Tapi kalau menuliskannya, jadi misalnya bikin aja beberapa kalimat, oh ternyata bis 745 dari Malioboro ke Bandara YIA itu sebenarnya datangnya 8/4 loh. Nah, itu kan sudah ditulis saja di note kan sudah cukup untuk kita belajar mengekspresikan apa yang ada di pikiran jadi sebuah tulisan. Oke, menarik ya ini ya teman-teman. Jadi belajar mengekspresikan ini yang mungkin harus kita pelajari, kita create sebagai bagian dari skill yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dimiliki oleh anak komunikasi. Setuju ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita akan gali lagi lebih dalam gimana sih ketika hal-hal yang sebenarnya cuman cuitan-cuitan sederhana yang tadi bahasanya Mas Kunta dongkol itu bisa kita create menjadi tulisan yang menarik. Karena kalau dongkol itu masuk ke media sosial kan juga nggak ada gunanya ya. Kita kan udah tahu nih sebagai teman-teman komunikasi nih, bagaimanapun dalam kelas saya selalu bilang sebarkan vibrasi positif. Kalau tulisanmu nggak ada untungnya bagi orang lain yang membaca, nggak usah gitu ya. Dalam arti, bagaimana meng-create cuitan-cuitan sederhana ini menjadi cuitan yang menarik untuk dibaca orang. Kalau pengalaman Mas Kunta gimana? Jadi sama-sama dongkol nih, mau nulis nih, mau update status nih, tapi bagaimana meng-create itu menjadi seolah-olah tidak menyinggung misalkan pihak-pihak tertentu gitu. Iya kali ya, dosen telat tadi belum ada gitu ya. Nanti ujung-ujungnya
kalau ada yang baper kan repot kita ya. Nah, ini bagaimana cara meng-create agar sama-sama kita nulis happy nih tapi tidak menyinggung. Pengalamannya Mas Kunta gimana? Kalau kami biasanya saya dan research group yang kecil gitu ya. Karena kan sebenarnya men-trigger orang untuk menulis itu kan ya tidak gampang. Tidak mudah, ya. Tidak mudah. Seringkali kalau yang kita paksa itu harus jadi langsung skripsi, tulisan itu seringkali dia tidak ekspresif gitu. Datar gitu. Rasanya itu bukan kamu ingin ngomong apa sih sebenarnya. Nah, seringkali kita membaca tulisannya seperti itu, Mbak Jen. Jadi cara melatihnya seringkali gini. Udah deh, semua ekspresikan seperti yang dua hal yang saya sebutkan tadi. Tapi kemudian yang ketiga itu masuk kepada endapkan dulu sebelum kita cari informasi apa sebenarnya yang bisa didapat dengan ekspresi ini. Jadi misalnya iya, menarik ini. Dosen telat misalnya. Ya dosen telat itu ya itu hanya sekedar nyinyir yang mungkin membuat rawan untuk menyinggung perasaan orang seperti kata Mbak Ajeng. Tapi kalau sudah mengendap 2-3 hari kita baca-baca lagi, itu kita bisa akan kepikiran sebenarnya apa ya yang supaya ini bermanfaat itu saya ngomong apa ya? Saya ngomong tips kepada kelas supaya kita kalau mulai kelas pengantar filsafat ilmu misalnya datang aja jam 7.45 gitu. Itu kan sebenarnya tidak menyinggung. Oh iya. Itu ya. Yuk 7.45 misalnya seperti itu. Padahal itu berangkat dari kekecewaan sebenarnya. Jadwal berangkat dari kekecewaan loh teman-teman, tapi akhirnya jadi sebuah sentilan halus yang tidak menyinggung siapa-siapa gitu ya. Intinya memang datangnya 7.45 aja loh. Ada kata kunci tadi ya, diendapkan sebelum kita memposting itu, mempublish itu, atau mungkin dengan bahasa ringannya dibaca lagi gitu ya Mas Kunta ya, dibaca lagi gitu ya. Oke. Tentu sebenarnya mengendapkan itu kan bukan kemudian kita lupakan ya. Tapi kita lihat-lihat lagi, teman-teman bukan dari lupa lagi. Seringkali, nah kalau nanti sudah mulai fokus ke tulisan-tulisan yang agak berat Mbak Ajeng, itu biasanya proses menulis itu bukan dimulai pada saat kita duduk di depan laptop dan meletakkan jari kita di atas keyboard. Sebenarnya bukan dari situ. Tapi dari jauh-jauh apa ide yang akan dibangun itu sedikit-sedikit dikumpulkan, baca lagi, kumpulkan lagi, kalau perlu nongkrong-nongkrong bareng, di brainstorm gitu ya. Tukar pikiran lah ya. Kalau ngomong tentang ini gimana ya, ngomong tentang itu gimana ya. Baru nanti ketika sudah duduk itu insya Allah akan mengalir. Jadi sebenarnya tidak harus duduk di depan laptop gitu ya, kemudian menulis, tetapi bahwa kita dari hal-hal sederhana seperti ini bisa ya. Sangat bisa. Ini teman-teman ini bisa jadi create berapa paragraf sendiri loh percakapan sesi ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu ya bahwa sebenarnya kemampuan anak komunikasi itu menulis itu menjadi wajib gitu ya. Sudah nggak ada harga tawar. Nah, bagaimana kita create agar itu bisa melatih kita yang tadinya nggak senang nulis jadi senang nulis, kemudian yang tadinya sudah senang nulis menjadi semakin baik. Inilah yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana menulis itu semudah berbicara. Ini kan kalau ngomong gini gampang ya, karena kemampuan anak komunikasi rata-rata bilangnya lebih gampang ngomong gitu ya. Sementara kalau ada orang yang tidak masuk jurusan public relation karena dia merasa tidak berani ngomong, akhirnya masuklah jurusan periklanan gitu. Kalau jurnalistik memang dia kebanyakan memang menulis ya, karena dilatih untuk ke situ. Nah, kalau pengalaman Mas Kunta bagaimana ketika kita sudah menulis caption dan sebagainya untuk menjadi dasar kita belajar menulis. Kemudian bagaimana cara kita membuat sebenarnya apa yang kita tulis itu menjadi lebih bermanfaat lah. Gitu. Gimana Mas Kunta? Setelah kita tadi tentukan bagaimana supaya ini itu ada konten informasi yang ingin kita sampaikan. Kan tadi temukan dulu nih apa informasinya. Temukan dulu informasinya dan melalui salah satunya ekspresi itu tadi, mengekspresikan itu ya salah satunya ya. Kalau ekspresi itu kan biasanya on the spot ya. On the spot, betul. Langsung marah gitu. Tapi jangan kemudian disampaikan, tunggu beberapa saat sambil kita pikirkan apa ya informasi yang bisa disampaikan dari ini gitu. Supaya lebih bermanfaat. Tapi kemudian berikutnya setelah itu minta orang lain untuk membacanya, Mbak.
Minta orang lain untuk membacanya. Ya. Seringkali kan bisa siapa saja. Siapa aja. Oh, bisa siapa aja loh teman-teman. Siapa aja. Bahkan untuk tulisan-tulisan ilmiah gitu ya, yang mengandung konten yang agak berat gitu dalam tanda kutip, itu kita biasanya malah meminta untuk mengkomunikasikannya dengan nenek kita, orang tua kita di kampung. Jadi menceritakan gitu. Pengen tahu nggak sih apa yang saya lakukan untuk penelitian skripsi gitu misalnya. Hal-hal seperti itu akan melatih kita apa sih urutan apa yang sebenarnya cocok untuk mengkomunikasikan tulisan kita itu tadi. Jadi tuh kan teman-teman, kata kuncinya di komunikasi loh ya. Jadi sebenarnya apapun tulisannya itu bisa menarik ya Mas Kunta. Cuman caranya how to communicate to people yang reading tulisan kita, yang kemudian berada di sekitar kita, itulah yang harus kita pelajari sebenarnya. Nah, maka dengan konteks yang tadi Mas Kunta bilang, sebenarnya bahkan yang baca itu bisa siapa aja loh gitu ya. Tidak harus orang yang mungkin menurut kita di atas kita gitu ya. Nggak harus begitu ya. Nggak harus. Justru sebisa mungkin misalnya adik kelas gitu. Kalau temen apalagi yang seangkatan ini kan kadang-kadang malah ngeledekin. Ya masih mending. Kalau ngeledek kan ada sesuatu yang bisa membuat kita memperbaiki ya. Yang sulit itu kalau justru malah tidak meledek. Jadi ini sudah bagus. Sudah bagus. Ternyata bukan ledekan yang berbahaya, tetapi bahasa Jawanya itu ngeyem-yemi gitu loh. Ngeyem-ngeyemi kalau bahasa tenarnya. Kalau bahasa kita hoax. Hoax banget bilang itu udah bagus gitu ya. Ya mungkin sudah bagus, tapi kan sebenarnya kita ingin orang lain membaca itu kan supaya kita ada improvement juga. Kalau itu sudah bagus, biasanya tidak ada improvement, Mbak. Iya, dan tidak diperbaiki ya? Malah tidak diperbaiki. Tapi kalau banyak kritik, banyak ini. Menarik ya, ketika tadi bilang bahwa sebenarnya yang baik itu adalah malah ketika kita mendapatkan kritik. Nah, teman-teman, di akhir sesi 1 ini, karena next kita akan bikin lagi part yang lain gitu ya. Dengan tagline hari ini, menulis semudah berbicara, kita bisa create loh apa yang kita senangi, tuliskan apa yang kamu senangi, tuliskan apa yang kita senangi, dan kita bisa create menjadi sebuah karya gitu ya. Kalau di Mas Kunta kebetulan spesialisasinya di jurnal ilmiah ya, jadi kebetulan tulisan beliau di Scopus cukup banyak gitu ya. Nah, saya pada saat awal belajar menulis sama Mas Kunta, banyak failnya kayaknya ya Mas, banyak failnya. Kenapa? Pattern kami berbeda gitu ya. Ini yang saya pingin sharing dengan teman-teman mahasiswa, bahwa apapun yang Anda lakukan, genre apapun yang kita senangi, itu sangat bisa menjadi sebuah karya. Contohnya, kalau misalkan saya bilang, saya lebih senang nulis buku gini ya. Ini salah satu buku terbaru, bukan buku terbaru ya. Buku terbarunya ada di Cyber Religion sebenarnya. Tapi ini buku yang keluar tahun ini, dan Cyber Religion keluar juga tahun ini, dan saat ini saya sedang menulis di Cyber Public Relations gitu loh, karena memang kita senangnya create kasus gitu loh, kemudian belajar gitu. Kalau Mas Kunta lebih senang pada hal karya ilmiah. Nah, saya akan tunjukkan kalau ini karya anak-anak malah senang nulis gitu ya, akhirnya dia bikin gambar karena senangnya nulis-nulis kartun gitu kan, kemudian dibikin gambar, dan ini jadilah sebuah karya. Maka ini juga ada hal yang lain lagi. Nah, ini kenapa bahasanya sederhana, ringan, enteng, menghibur gitu ya. Kalau ini bisa di zoom teman-teman di studio. Kalau ini nanti bisa kita lihat lebih dekat gitu ya di kamera ini, bahwa ini sebenarnya bahasa ini sangat sederhana gitu ya. Jadi dia cuma cerita masalah sehari-hari dia, kemudian dikasih gambar-gambar yang menarik, dan ini salah satu buku bestseller. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita bisa create karya apapun dengan tulisan gitu ya Mas Kunta ya. Nah, kalau Mas Kunta memang karena orang teknik gitu ya, jadi lebih seneng yang sifatnya memang create-nya lebih real gitu ya. Karena kalau misalkan di saya orang sosial, kita lebih create ya hal yang bagaimana itu bisa terkomunikasikan dengan baik dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Nah, sekarang kalau sebelum kita ending gitu Mas Kunta, apa pesan untuk teman-teman mahasiswa dengan tema kita hari ini, menulis semudah berbicara? Sebenarnya pesan saya sederhana, praktekkan menulis mulai sekarang gitu. Mulai sekarang loh ya, mungkin, bukan besok. Dan sependek mungkin. Sependek mungkin kata maksudnya kunci. Tidak perlu kita berpikir kalau nggak panjang ini tidak menarik tulisannya, jangan. Saya kepikiran gini, aduh kopinya terlalu kecut nih gitu.
Tulis dulu. Nah, hal seperti itu nanti kalau itu terbiasa, apa yang ada di benak, apa yang jadi pikiran kita, itu nanti akan terekspresikan dalam bentuk tulisan. Setelah diendapkan 2-3 hari, percaya saya deh, nanti kita pasti bisa belajar. Informasi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi itu tadi ya, pokoknya just do it gitu ya. Tulis aja, just do it, gak usah kebanyakan mikir gitu ya. Tag-lainnya Bu Ajeng banget gitu ya. Oke, teman-teman mahasiswa, sampai di sini dulu untuk pelajaran kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lain. Sampai jumpa, terima kasih, dan terima kasih Mas Kunta sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.